sing ai. Ini dia inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi tanpa batas, apa kabar iman kita hari ini? Bersama saya, Momon, pagi ini kita akan berkunjung ke sebuah sudut di kota Bandar Lampung. Tepatnya di Jalan Sultan Haji, Gang Mega, Kelurahan Sepanjaya. Waduh, Pak Momon, sampai hafal alamatnya begitu. Memangnya ada apa di Gang Mega itu, Pak? Sepertinya ada rahasia besar yang ingin Pak Momon ceritakan, ya? Bukan rahasia, Liti, tapi ini adalah sebuah bukti kekuasaan Allah. Di sana, di sebuah rumah yang dulunya hanya berdinding geribik atau anyaman bambu, tinggallah seorang pria luar biasa bernama Pak Hadi. Beliau adalah seorang tunanetra, Liti. Beliau tidak bisa melihat dunia sejak lama. Ya Allah, kasihan sekali ya, Pak. Pasti sulit sekali bagi beliau untuk beraktivitas di daerah Sepangjaya yang cukup ramai itu ya, Pak Momon? Nah, inilah yang membuat hati saya bergetar setiap kali mengingatnya, Liti. Ternyata ujian Pak Hadi bukan hanya pada dirinya sendiri. Istri beliau juga seorang tunanetra. Dan yang lebih mengharukan lagi, kedua buah hati mereka, satu laki-laki dan satu perempuan, semuanya juga lahir dalam kondisi tidak bisa melihat. Astagfirullah, Masya Allah. Satu keluarga tunanetra semua, Pak. 4 orang di bawah satu atap dan semuanya tidak bisa melihat indahnya dunia. Saya tidak sanggup membayangkannya, Pak Momon. Bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka mengurus anak-anak? Itulah kebesaran Sang Pencipta, Liti. Meskipun rumah mereka gelap dari cahaya lampu, tapi rumah itu terang benderang dengan cahaya Al-Quran. Setiap fajar menyingsing di Sepangjaya, setelah sholat subuh berjamaah yang sangat syahdu, Pak Hadi duduk bersila di tengah ruangan. Di tangannya ada kitab suci Al-Quran Braille yang sudah mulai menipis karena sering diraba. Lalu apa yang mereka lakukan bersama di pagi buta itu, Pak? Setiap habis subuh, Liti, rumah itu bergetar oleh suara lantunan surah Al-Waqiah. Pak Hadi memimpin, lalu diikuti oleh istri dan kedua anaknya. Jemari mereka yang tulus meraba setiap titik Braille, melantunkan ayat demi ayat pembuka pintu rezeki. Mereka tidak minta kaya, mereka hanya minta dicukupkan dan dikuatkan imannya. Duh, Pak Momon, saya jadi malu sendiri. Saya yang tinggal di rumah bagus, mata sehat, kadang bangun subuh saja masih malas-malasan. Tapi keluarga Pak Hadi di Gang Mega itu justru jadi pabrik pahala ya, Pak? Tepat sekali, Liti. Setelah mengaji Al-Waqiah, barulah Pak Hadi bersiap. Dengan memikul tumpukan kerupuk di bahunya dan sebuah tongkat kayu di tangan kanan, beliau pamit pada istri dan anak-anaknya. Bapak berangkat dulu ya, doakan kerupuk kita laku. Begitu kata beliau, sambil meraba jalan keluar dari Gang Mega menuju Jalan Raya Sultan Haji. Ya Allah, jadi Pak Hadi itu memikul kerupuk sendirian untuk menghidupi 3 orang tunanetra lainnya di rumah. Benar-benar perjuangan seorang ayah yang luar biasa, Pak Momon. Benar, Liti. Beliau berjalan berkilo-kilometer, menembus panas dan debu kota Lampung. Beliau tidak pernah takut tersesat, karena beliau yakin Allah yang membimbing jarinya membaca Al-Waqiah tadi subuh adalah Allah yang sama yang akan membimbing kakinya di jalanan. Dan kamu tahu, Lidi, berkat istiqamahnya itu, pintu langit benar-benar terbuka lebar bagi keluarga Pak Hadi. Wah, keajaiban apa yang terjadi, Pak? Apa ada orang yang memborong semua kerupuknya? Lebih dari itu, Liti. Keajaiban itu datang dalam bentuk sebuah rumah baru yang kokoh, menggantikan geribik bambu mereka. Penasaran bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Inspirasi Tanpa Batas. Sahabat Inspirasi Tanpa Batas, kita lanjutkan kembali perjalanan hidup Pak Hadi di Jalan Sultan Haji, Gang Mega, Sepangjaya. Coba kita bayangkan perlahan, Liti. Di gang sempit itu ada sebuah gubuk yang dindingnya hanya geribik bambu. Kalau angin malam bertiup dari arah pantai Lampung, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di dalam kegelapan itu ada 4 orang yang tidak bisa melihat dunia. Namun lisan mereka tak berhenti berzikir. Ya Allah, Pak Momon, saya membayangkannya saja sudah gemetar. 4 orang tunanetra, ayah, ibu, dan 2 anak,
tinggal di rumah bambu yang sudah mulai bolong-bolong. Kalau hujan badai datang di Lampung ini, bagaimana nasib mereka di dalam, Pak? Lantainya saja pasti becek karena masih tanah begitu. Itulah yang membuat hati siapapun yang melihatnya akan merasa perih, Liti. Tapi Pak Hadi punya prinsip hidup yang sangat kuat. Beliau selalu berpesan pada istri dan kedua anaknya. Mata kita boleh gelap, tapi jangan sampai kita mengemis pada manusia. Itulah kenapa setiap selesai sholat subuh, di saat warga lain mungkin masih tertidur, rumah geribik itu sudah ramai dengan suara mengaji. Surah Al-Waqiah mereka lantunkan bersama-sama, ayat demi ayat, hingga hafal di luar kepala. Masya Allah, jadu mereka mengaji berjamaah ya Pak? Suara mereka itu pasti terdengar sayup-sayup sampai ke telinga tetangga sekitar Gang Mega ya Pak Momon? Nah, disinilah keajaiban itu bermula, Liti. Ternyata, diam-diam ada tetangga Pak Hadi yang hatinya sangat lembut. Tetangga ini setiap pagi mendengar lantunan Al-Waqiah dari rumah geribik itu. Beliau merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Beliau melihat Pak Hadi yang serba terbatas saja begitu taat, sedangkan beliau yang fisiknya sempurna merasa belum bisa sehebat itu dalam beribadah. Wah, berarti tetangganya itu orang baik ya Pak? Apa beliau langsung datang memberi bantuan uang begitu saja ke Pak Hadi? Tidak, Liti. Tetangga ini sungguh luar biasa sifatnya. Beliau tidak mau pamer, bahkan beliau tidak mau namanya disebutkan atau dikenal sebagai pahlawan. Beliau datang menemui Pak Hadi dengan sangat sopan dan berkata, "Pak Hadi, izinkan saya sedikit memperbaiki rumah ini agar Bapak sekeluarga lebih nyaman saat mengaji." Padahal yang dimaksud sedikit memperbaiki itu adalah merobohkan gubuk lama dan membangunkan rumah permanen yang baru. Hah? Membangunkan rumah permanen, tapi tidak mau disebut namanya. Ya Allah, benar-benar mulia sekali hati tetanganya itu Pak Momon. Terus reaksi Pak Hadi bagaimana saat tahu gubuk bambunya mau diganti jadi tembok? Pak Hadi awalnya tidak enak hati, Liti. Beliau merasa tidak pantas menerima bantuan sebesar itu. Tapi tetangga ini meyakinkan bahwa ini adalah rezeki dari Allah lewat perantara dirinya. Akhirnya Gang Mega pun riuh. Tukang bangunan datang, semen dan pasir ditumpuk. Rumah geribik itu pun rata dengan tanah dan dalam waktu singkat berdiri sebuah rumah yang kokoh, rapi dan layak huni untuk satu keluarga tunanetra ini. Luar biasa. Saya jadi ikut menangis dengarnya Pak Momon. Sekarang Pak Hadi, istri dan kedua anaknya tidak perlu takut bocor lagi kalau hujan. Mereka bisa mengaji Al-Waqiah dengan lebih tenang di rumah baru hasil kebaikan tetangga yang berhati malaikat itu ya Pak. Benar, Liti. Rezeki Al-Waqiah itu memang nyata dan jalannya bisa lewat siapa saja, termasuk orang yang tinggal tepat di sebelah rumah kita. Namun, sahabat inspirasi tanpa batas, di tengah rasa syukur atas rumah baru ini, sebuah ujian yang sangat mencekam sedang menunggu Pak Hadi di jalan raya. Sebuah kecelakaan yang akan membuat seluruh keluarga dan teman-teman beliau menangis histeris di rumah sakit. Aduh Pak Momon, jangan bikin saya takut lagi. Baru saja senang dengar rumahnya jadi bagus. Kok sudah mau ada tragedi? Apa yang terjadi dengan Pak Hadi saat berjualan kerupuk nanti, Pak? Itu yang akan kita kupas tuntas di segmen ketiga nanti, Liti. Tentang bagaimana raga Pak Hadi terkapar di jalanan dan bagaimana sholawat menjadi penjemput nyawa yang hampir hilang. Tetaplah bersama kami, hanya di Inspirasi Tanpa Batas. Sahabat Inspirasi Tanpa Batas, mari kita selami lebih dalam lagi suasana di malam Jumat yang sangat mencekam itu. Saya teringat betul, saat itu saya baru saja pulang dan sedang beristirahat di rumah, setelah seharian beraktivitas jualan kerupuk di seputaran Jalan Cikditioro, Sumberjo. Tubuh rasanya lelah, tapi tiba-tiba ketenangan malam itu pecah oleh dering telepon yang sangat mendesak. Layar HP saya menyala. Ada pesan beruntun di grup WhatsApp yang mengabarkan berita duka yang sangat mengejutkan. Sudah malam begini, tapi kerupuk di pikulan masih banyak. Mana jalanan sepi sekali, perasaan saya kok jadi tidak enak ya. Sabar Pak Hadi, kita jalan pelan-pelan saja di pinggir. Pak, itu ada lampu mobil silau sekali dari belakang. Awas Pak, mobilnya kencang sekali. Waduh, TTN, Allahu Akbar, tolong. Pikulan saya hancur, kepala saya sakit sekali Liti. Astagfirullah Pak Hadi, mobil itu malah kabur. Pak Hadi bangun, darahnya banyak sekali nih. Tolong, ada orang kecelakaan. Pak Hadi kecelakaan parah di Jalan Sultan Haji. Ya Allah, Pak Momon. Pasti suasana di grup WhatsApp saat itu langsung gempar ya. Mengingat Pak Hadi itu orangnya sangat baik dan rajin ibadah. Apa reaksi pertama teman-teman pedagang yang lain? Sangat riuh dan penuh kepanikan, Liti.
Teman-teman sesama pedagang, terutama rekan-rekan tunanetra kita yang ada di wilayah Kemiling dan Sumberrejo, langsung bergerak cepat. Jiwa korsa mereka bangkit. Ada yang langsung berinisiatif di grup. Ayo kawan-kawan, kita tidak boleh diam. Kita galang dana sekarang juga untuk biaya rumah sakit Pak Hadi. Beliau saudara kita. Semangat kesetiakawanan mereka memang luar biasa, Liti. Mereka ingin segera membantu secara materi. Wah, spontan sekali ya Pak rasa persaudaraannya. Padahal kita tahu sendiri, penghasilan jualan kerupuk itu tidak seberapa. Tapi mereka rela menyisihkan uang untuk Pak Hadi. Tapi, apakah saat itu langsung diputuskan untuk menggalang dana? Nah, disitulah terjadi sebuah momen yang sangat mengharukan di antara kami. Salah satu teman kita di Kemiling, seorang tunanetra yang sangat bijak, memberikan masukan yang membuat kami semua terdiam. Beliau bilang di grup, "Teman-teman, niat kalian mulia, tapi tolong jangan menggalang dana dulu. Kondisi Pak Hadi saat ini sedang bertaruh nyawa. Luka di kepalanya sangat kritis. Yang paling beliau butuhkan detik ini bukan uang di kantong kita, melainkan keajaiban dari Allah." Akhirnya, teman di Kemiling inilah yang memimpin kami semua untuk mulai mengetuk pintu langit. Masya Allah. Jadi fokusnya langsung dialihkan ke kekuatan doa ya, Pak? Benar juga, dalam kondisi kritis di bagian kepala begitu, hanya tangan Allah yang bisa menolong. Lalu bagaimana teknisnya mereka berdoa bersama, padahal lokasinya berjauhan, Pak? Itulah keajaibannya, Liti. Meski fisik tidak berkumpul di satu tempat, tapi hati kami menyatu. Malam Jumat itu, wilayah Kemiling dan seputaran Jalan Cikditioro menjadi saksi bisu. Teman-teman tunanetra berkumpul secara batin. Mereka melantunkan Yasin dan sholawat tanpa henti dari rumah masing-masing. Namun Liti, di saat kami sedang khusyuk menangis dalam doa di Kemiling, kabar dari rumah sakit justru semakin membuat jantung berdebar kencang. Ada kejadian yang sangat aneh dan di luar nalar medis. Kejadian aneh apa lagi, Pak Momon? Jangan bilang kalau kondisinya makin memburuk. Ini yang membuat dokter dan tim medis di sana benar-benar bingung, Liti. Pak Hadi sedang dalam masa kritis, tapi setiap kali dokter menyuntikkan obat-obatan melalui infus, obat itu seolah-olah ditolak oleh tubuhnya. Badan Pak Hadi tidak mau meresap cairan medis yang diberikan. Dokter sampai mengecek berkali-kali, mengganti jenis obat, tapi hasilnya tetap sama. Tubuh Pak Hadi seolah terkunci rapat dari segala bantuan medis. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu ya Pak? Padahal kan obat-obatan itu satu-satunya cara untuk meredakan luka di kepalanya. Kalau tubuhnya menolak obat, bukankah itu berarti kondisinya sangat-sangat berbahaya, Pak Momon? Sangat berbahaya, Liti. Secara medis, kalau tubuh sudah tidak mau menerima obat, itu adalah pertanda yang sangat buruk. Harapan hidup Pak Hadi seolah-olah sudah di ujung tanduk. Dokter bahkan sudah memberikan isyarat kepada keluarga untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bayangkan perasaan istri dan anak-anaknya yang tunanetra di rumah baru mereka di Gang Mega. Mereka hanya bisa menunggu kabar dalam kegelapan fisik dan batin. Duh, Pak Momon, saya merinding membayangkannya. Jadi di satu sisi dokter sedang berjuang melawan tubuh Pak Hadi yang mengunci diri. Sementara di sisi lain, teman-teman di Kemiling sedang berjuang lewat jalur langit ya. Tepat sekali, Liti. Di Jalan Cikditiolo dan sekitarnya, sholawat tipil kulub terus menggema. Teman-teman yang dipimpin oleh rekan kita di Kemiling itu tidak berhenti. Lisan mereka terus bergerak meski bibir sudah terasa kering. Kami memohon agar Allah membukakan pintu-pintu di dalam tubuh Pak Hadi supaya obat-obatan itu bisa bekerja. Kami yakin kalau Al-Waqiah sudah beliau jaga setiap subuh, maka Allah tidak akan membiarkan hambanya menderita tanpa pertolongan. Masya Allah. Jadi ini benar-benar pertarungan antara logika medis dan kekuatan iman ya Pak. Saya jadi tidak sabar. Apa yang terjadi selanjutnya di malam Jumat yang panjang itu? Apakah tubuh Pak Hadi akhirnya mau terbuka menerima obat setelah digempur dengan doa sholawat? Perjuangan itu berlangsung berjam-jam, Liti. Malam Jumat itu terasa sangat panjang bagi kami semua. Kami belum berani menutup mata sebelum ada kabar baik dari rumah sakit. Dan kamu tahu, di saat malam semakin larut dan keheningan menyelimuti kota Badar Lampung, sesuatu yang tidak terduga mulai nampak di layar monitor rumah sakit. Tapi, sebelum kita bahas itu, ada satu hal lagi yang harus sahabat tahu tentang apa yang terjadi di Gang Mega saat itu. Wah, apalagi itu Pak? Ternyata ceritanya masih sangat panjang dan makin mendalam ya. Ayo Pak Momon, ceritakan semuanya agar kami bisa mengambil hikmahnya. Sabar, Liti. Kita harus menceritakan ini secara detail agar penonton paham betapa dahsyatnya ujian ini. Tetaplah bersama kami, tetap di Inspirasi Tanpa Batas. Karena kisah perjuangan Pak Hadi ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan.
Sahabat inspirasi tanpa batas, mari kita resapi perlahan keajaiban yang terjadi di sepertiga malam itu. Di saat kami di wilayah Kemiling dan Jalan Cikditiro masih bersimpu, melantunkan solawat Tibil Kulob dengan sisa-sisa tenaga dan suara yang parau, di ruang ICU sebuah rumah sakit di Lampung, terjadi sebuah peristiwa yang membuat tim medis terperangah. Dokter yang tadinya bingung karena tubuh Pak Hadi seolah terkunci dari segala jenis obat, tiba-tiba melihat monitor jantung mulai menunjukkan grafik yang lebih stabil dan tenang. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Jadi akhirnya pintu di tubuh Pak Hadi yang tadinya tertutup rapat itu terbuka ya Pak Momon. Berarti benar ya Papa, sholawat itu adalah pembuka segala sumbatan. Baik sumbatan rezeki maupun sumbatan medis seperti yang dialami Pak Hadi. Tepat sekali Liti. Dokter pun sampai memanggil perawat lainnya untuk memastikan. Beliau bilang, ini aneh. Kadi semua obat ditolak, sekarang cairan infusnya meresap dengan sangat lancar ke pembuluh janahnya. Secara medis sulit dijelaskan, tapi bagi kami, itulah jawaban dari Allah atas doa tulus teman-teman tunanetra di Kemiling. Singkat cerita, setelah melewati masa kritis yang sangat panjang dan menegangkan, Pak Hadi akhirnya melewati masa komanya. Beliau perlahan membuka mata, meskipun pandangannya tetap gelap, tapi kesadarannya telah kembali seutuhnya. Duh, saya ikut merinding dan lega dengarnya, Pak. Pasti suasana di lorong rumah sakit saat itu langsung berubah dari tangis sedih menjadi tangis syukur ya. Lalu, kapan Pak Hadi akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah baru mereka di Gang Mega? Setelah beberapa minggu perawatan intensif Liti, Pak Hadi akhirnya diizinkan pulang. Bayangkan momen itu Liti, Pak Hadi pulang dengan kepala yang masih diperban rapi, tubuh yang masih sangat kurus, tapi senyumnya tidak pernah lepas. Beliau dipapah masuk ke rumah permanen pemberian tetangga yang baik hati itu. Di depan pintu, istri beliau sudah menunggu dengan air mata yang membasahi pipi. Mereka bersujud syukur bersama di lantai rumah baru mereka, mensyukuri nyawa yang seolah diberikan untuk kedua kalinya. Ya Allah, indah sekali ya Pak. Tapi saya dengar ada kejutan yang lebih besar lagi saat Pak Hadi sedang dalam masa pemulihan di rumah. Ada tamu istimewa yang datang dari jauh ya Pak Momon? Nah, inilah yang membuat hati saya bergetar hebat Liti. Di saat Pak Hadi sedang berbaring lemah di tempat tidur, mencoba memulihkan tenaganya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat tegap di depan pintu rumah. Suara itu tidak asing di telinga Pak Hadi. Ternyata anak laki-laki beliau yang selama ini sedang menimba ilmu, sedang mondok di sebuah pesantren di Jawa Tengah, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Anak itu pulang ke Lampung tanpa memberi kabar sebelumnya. Hah, pulang dari Jawa Tengah ke Lampung sendirian Pak? Wah, pasti rindu dan khawatirnya sudah tidak tertahan lagi ya Pak. Apalagi anak itu pasti mendengar kabar kalau bapaknya hampir kehilangan nyawa karena kecelakaan hebat di Jalan Sultan Haji. Benar Liti, begitu masuk ke dalam kamar, anak laki-lakinya itu langsung menjatuhkan diri, bersimpuh di kaki Pak Hadi. Ruangan itu seketika pecah dengan isak tangis yang sangat dalam. Meskipun sang ayah dan sang anak sama-sama tidak bisa melihat wajah satu sama lain, api tangan mereka saling meraba dengan gemetar. Pak Hadi meraba wajah anaknya yang sudah semakin dewasa. Dan si anak menciumi tangan bapaknya yang penuh bekas luka infus. Si anak berbisik sambil menangis, "Bapak, saya di pondok merasa gelisah terus. Doa-doa saya selalu tertuju ke Lampung. Alhamdulillah, Bapak masih ada." Hicks, saya tidak kuat menahan tangis dengar bagian ini Pak Momon. Seorang anak santri yang jauh di perantauan, pulang hanya untuk memastikan bapaknya selamat. Di rumah di Gang Mega itu, untuk pertama kalinya setelah tragedi berdarah itu, mereka bisa berkumpul lengkap lagi sebagai satu keluarga yang utuh. Betul, Lidi. Suasananya sangat haru. Mereka semua berkumpul di rumah baru yang kokoh. Anak laki-lakinya itu sekarang menjadi tangan kanan Pak Hadi, membantu mama bapaknya membacakan ayat-ayat suci untuk mempercepat kesembuhan luka di kepala Pak Hadi. Rasanya seolah-olah semua ujian berat sudah berakhir. Kita semua mengira setelah rumah jadi bagus, kecelakaan melewati, dan anak pulang dari pondok, maka kebahagiaan akan terus menyertai mereka selamanya. Iya kan Pak? Harusnya begitu. Allah sudah berikan nikmat yang sangat banyak setelah ujian yang bertubi-tubi. Pasti sekarang mereka hidup tenang sambil tetap jualan kerupuk dan mengaji Al-Waqiah setiap subuh ya Pak Momon? Itulah yang kita harapkan, Lidi. Namun, sahabat inspirasi tanpa batas, rahasia Allah itu sungguh dalam dan tidak ada satupun manusia yang sanggup menebaknya. Di saat Pak Hadi sedang memulihkan fisiknya dan menikmati kehadiran anak laki-lakinya, sebuah mendung hitam yang jauh lebih pekat kembali datang menghampiri Gang Mega. Ujian ini bukan lagi soal harta, bukan lagi soal luka fisik, tapi soal belahan jiwa yang paling berharga. Loh, maksud Pak Mumun apa? Jangan bilang kalau ada musibah lagi yang menimpa keluarga Pak Hadi. Tadi Pak Mumun bilang soal permata hati yang kedua. Ada apa dengan anak perempuan Pak Hadi, Pak? Sabar, Lidi. Bersikapkan hati kalian, sahabat.
Karena setelah ini kita akan menceritakan sebuah peristiwa yang akan membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan perih yang luar biasa. Di saat sang ayah baru saja kembali dari pintu kematian, sang putri tercinta justru sedang bersiap untuk pergi menuju keabadian. Bagaimana peristiwa memilukan itu bermula? Tetaplah bersama kami di Inspirasi Tanpa Batas. Sahabat Inspirasi Tanpa Batas, mari kita luruskan pandangan kita tentang sebuah ujian. Banyak yang mengira setelah kecelakaan hebat di Jalan Sultan Haji malam Jumat itu, Pak Hadi langsung sembuh total dan kembali normal. Padahal kenyataannya tidak semudah itu, Liti. Benturan keras di bagian kepala itu meninggalkan dampak yang sangat dalam. Pak Hadi harus melewati masa-masa sulit di mana daya ingat beliau sempat hilang. Beliau sering lupa sedang berada di mana, bahkan kadang lupa dengan nama-nama orang di sekelilingnya yang sangat mencintainya. Ya Allah, Pak Momon. Jadi selain luka fisik yang parah, ingatan Pak Hadi juga sempat terganggu cukup lama ya? Pasti berat sekali bagi istri dan anak-anaknya di Gang Mega melihat bapak mereka seperti orang yang kehilangan jati diri. Seolah-olah jiwanya belum benar-benar pulang ke rumah, Pak. Sangat berat, Liti. Tahun demi tahun beliau lalui dalam kondisi yang belum pulih seutuhnya. Namun, disinilah keajaiban istiqomah Al-Waqiah dan sholawat itu bekerja secara perlahan namun pasti. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Pak Hadi untuk benar-benar pulih, untuk merangkai kembali kepingan ingatan yang sempat terputus. Hingga akhirnya, atas izin Allah, memori beliau kembali jernih, fisik beliau kembali tegak, dan beliau bisa kembali mengenali setiap sudut rumah, serta suara-suara tercinta melalui mata batinnya. Masya Allah. Jadi setelah bertahun-tahun berjuang melawan lupa, akhirnya Pak Hadi sembuh total ya, Pak. Itu pasti menjadi momen paling bahagia dan penuh syukur bagi keluarga mereka. Tapi kenapa di saat beliau sudah sehat sempurna dan ingatannya sudah kembali pulih, justru kabar duka yang sangat menyayat hati itu datang dari putri beliau, Pak? Itulah misteri takdir yang tidak bisa kita tebak, Liti. Baru saja Pak Hadi bisa bernapas lega karena ingatannya sudah kembali dan fisiknya sudah kuat untuk memikul kerupuk lagi. Ujian yang jauh lebih besar justru datang menjemput. Putri kedua beliau, seorang gadis yang hatinya seputih salju, jatuh sakit secara mendadak. Sahabat harus tahu, gadis ini adalah permata hati yang sangat dijaga kesuciannya. Beliau adalah sosok gadis tunanetra yang hidupnya benar-benar suci, tidak pernah sekalipun tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau adalah bidadari yang hanya berbakti di dalam rumah, menjaga kehormatan dan auratnya dengan sangat rapat, di bawah bimbingan langsung Pak Hadi. Duh, Pak Momon, saya merinding dan sesak dada ini mendengarnya. Seorang ayah yang baru saja mendapatkan kembali ingatannya, kini harus menggunakan ingatan yang sudah sembuh itu untuk menyaksikan putrinya yang suci terbaring lemah. Bagaimana detik-detik saat Pak Hadi harus menghadapi sakaratul maut putrinya sendiri, Pak? Suasana di Gang Mega saat itu sangat sunyi dan mencekam, Liti. Pak Hadi yang kini sudah ingat betul setiap kenangan manis bersama anaknya, meraba dinding menuju kamar putrinya dengan tangan gemetar. Beliau memegang kening anaknya yang panas membara. Di situ, batin Pak Hadi terguncang hebat. Beliau merasakan napas putrinya yang mulai tersengal-sengal dan nadi yang semakin melemah. Dengan suara yang sangat bergetar namun penuh ketegaran, Pak Hadi membisikkan kalimat tauhid tepat di telinga putrinya. "Duk, permata hatiku, Bapak sudah ingat semuanya. Bapak sudah sehat. Tapi kalau memang Allah lebih sayang padamu dan ingin menjagamu tetap suci di surga, Bapak ridho, Bapak ikhlas, nak." Hanya detak jam dinding yang menemaniku di ruangan yang sepi ini. Suara mesin ventilator menjadi melodi terakhir untukmu, putriku. Selamat jalan, gadisku. Bapak ikhlas kau pergi duluan. Surga menantimu, nak. Tenanglah di sana. Hiks, ya Allah, Pak Momon, saya tidak kuat menahan tangis. Seorang ayah yang sudah kembali ingatannya harus menggunakan kemampuan mengingatnya itu untuk merekam momen terakhir perpisahan dengan putrinya yang masih suci. Tidak ada sentuhan laki-laki lain di tubuh gadis itu seumur hidupnya. Hanya tangan ayahnya yang baru saja sembuh yang menuntutnya pergi menghadap ilahi, ya tak? Benar, Liti. Di samping ranjang itu, kakaknya yang baru pulang bondok dari Jawa Tengah
terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya, dengan sangat tenang dan indah, gadis suci itu mengembuskan napas terakhirnya. Beliau pergi menghadap sang kholik tanpa pernah ternoda oleh fitnah dunia sedikit pun. Beliau pulang dalam kondisi fitrah yang sempurna, meninggalkan Pak Hadi yang kini harus membawa kenangan pahit ini dengan ingatan yang sudah sembuh total. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Benar-benar ujian kesabaran yang luar biasa ya Pak. Diberi kesembuhan ingatan hanya untuk menyaksikan perpisahan yang abadi dengan putri tercinta yang begitu salihah. Bagaimana Pak Hadi bisa tetap teguh berdiri setelah kehilangan belahan jiwanya yang begitu suci itu, Pak? Itulah kebesaran hati seorang hamba yang sudah ditempa ujian, Liti. Pak Hadi justru bersyukur bahwa putrinya pergi dalam keadaan suci dan terjaga. Beliau yakin kepergian anaknya adalah tabungan terbaik di akhirat kelak. Namun, apakah kepergian bidadari suci ini akan membuat semangat Pak Hadi memudar dalam mencari nafkah? Ataukah justru menjadi kekuatan baru bagi beliau untuk terus menebar inspirasi tanpa batas kepada kita semua? Sahabat, tetaplah bersama kami, karena di segmen terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana Pak Hadi memaknai arti kehilangan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Tetap di Inspirasi Tanpa Batas. Sahabat Inspirasi Tanpa Batas, sampailah kita di muara dari kisah yang menguras air mata ini. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Pak Hadi bisa tetap tegak berdiri setelah dihantam badai ujian yang bertubi-tubi? Bayangkan, fisik beliau hancur karena kecelakaan, ingatan hilang bertahun-tahun, dan di saat memori itu kembali pulih sepenuhnya, beliau justru harus merekam peristiwa paling pahit di dalam ingatannya, melepas kepergian putri tercintanya yang masih suci ke liang lahat. Jika kita manusia biasa yang tidak punya sandaran iman, mungkin kita akan memprotes takdir dengan sangat keras, Liti. Benar sekali, Pak Mamon. Saya saja yang mendengar ceritanya merasa sesak dan gemetar. Apalagi Pak Hadi yang menjalaninya sendiri dalam kegelapan fisik di rumah baring mereka di Gang Mega. Tapi, apa yang membuat Pak Hadi justru terlihat begitu tenang dan ikhlas saat mengantarkan putrinya ke pemakaman di Lampung ini, Pak? Padahal, putri itu adalah penjaga hatinya selama beliau sakit. Itulah keajaiban iman yang sesungguhnya, Lidi. Pak Hadi pernah bercerita kepada saya dengan nada suara yang sangat teduh, seolah tidak ada beban di pundaknya. Beliau bilang, "Momon, Allah itu maha adil. Dia hilangkan ingatanku bertahun-tahun, agar aku tidak merasakan perihnya melihat putriku mulai sakit-sakitan. Dan dia kembalikan ingatanku tepat waktu, agar aku bisa membimbing lisan putriku mengucapkan kalimat tauhid di detik terakhir napasnya." Beliau tidak melihat musibah sebagai hukuman, tapi sebagai cara Allah menjaga kesucian putrinya, agar tetap menjadi bidadari surga yang tak pernah tersentuh noda dunia sedikit pun. Masya Allah, luar biasa sekali cara pandang beliau, Pak. Jadi kehilangan putri yang suci itu justru beliau maknai sebagai tabungan yang paling berharga untuk menjemputnya di pintu surga nanti ya. Lalu, bagaimana kehidupan Pak Hadi sekarang di Gang Mega? Bersama istri dan anak laki-lakinya yang sudah pulang dari pondok pesantren di Jawa Tengah itu. Sekarang, Pak Hadi kembali memikul kerupuk dagangannya, Liti. Meskipun raga tak lagi semuda dulu, dan bekas luka di kepala terkadang masih terasa nyeri saat cuaca dingin, beliau tetap menyusuri Jalan Sultan Haji, Jalan Cik di Tiro, dan seputaran Kemiling dengan wajah yang bercahaya. Beliau tidak lagi sekadar berjualan kerupuk untuk mencari sesuap nasi, tapi beliau sedang menjemput keberkahan di setiap langkahnya. Setiap ketukan tongkatnya di aspal adalah zikir. Anak laki-lakinya yang lulusan pondok itu kini menjadi penyemangat utamanya, memapah tangan bapaknya dan bersama-sama mengaji Al-Waqiyah setiap subuh, menggantikan suara lembut sang adik yang sudah tenang di haribaan ilahi. Duh, Pak Momon, cerita ini benar-benar menampar kita semua yang fisiknya sempurna tapi masih sering mengeluh ya, Pak. Pak Hadi membuktikan bahwa meski mata gelap, hati harus tetap terang benderang dengan cahaya Al-Quran dan sholawat di bil qulub. Tepat sekali, Liti. Pesan Pak Hadi untuk kita semua sangat sederhana namun mendalam. Jangan pernah tinggalkan Allah saat kamu susah, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu saat kamu hancur. Rumah permanen di Gang Mega itu kini menjadi saksi bisu bahwa kejujuran
Kesabaran dalam menghadapi hilangnya ingatan dan menjaga kesucian keluarga akan membuahkan kemuliaan yang abadi. Pak Hadi adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menjadi manusia yang paling dicintai Allah. Terima kasih banyak Pak Momon sudah membagikan kisah perjuangan Pak Hadi yang sangat menyentuh ini. Saya yakin sahabat inspirasi tanpa batas di luar sana banyak yang bercucuran air mata dan mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi ujian hidup mereka masing-masing setelah mendengar kisah ini. Sama-sama Liti. Semoga kisah Pak Hadi, sang pejuang kerupuk tunanetra dari Gang Mega, menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dan istiqomah dalam keadaan apapun. Saya Tarmono atau Pak Momon bersama asisten saya, Liti, pamit undur diri. Teruslah menebar kebaikan, teruslah menjaga kesucian hati. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Inspirasi Tanpa Batas.